Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yaitu dengan materi al-adad wal ma'dud ya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat ya. Sebelum masuk ke pelajaran adad dan ma'dud, maka kita harus mengenal istilah-istilah berikut ini. Pertama, adad. Adad itu adalah bilangan. Contohnya 1 ya, wahidun. Ma'dud adalah benda yang dihitung. Contohnya pulpen atau kolamun ya, ataupun yang lainnya. Mudzakkar paham, laki-laki. Muannas perempuan. Mufrad 1, tasniyah itu 2, dan jama' itu 3 lebih ya. Itu ya, oke. Sekarang kita masuk ke pelajarannya. Untuk menyebut benda bilangan 1 dan 2, maka kita harus memahami kaidah-kaidah berikut ini ya. Pertama, akad adad dan ma'dud itu harus akur atau sama antara muzakkar dan muannasnya, oke? Jika adatnya muzakkar, maka ma'dudnya muzakkar. Jika adatnya muannas, maka ma'dudnya muannas. Contohnya, qalamun wahidun. Itu muzakkar. Contoh kedua, majallatun wahidatun, itu muannas ya. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua adalah adat dan ma'dudnya itu harus sama ya, antara mufrad, tasniyah atau jama'. Oke. Contohnya misalnya qalamun wahidun, qalamun mufrad, maka wahidunnya juga mufrad. Contoh kedua, qalamani ithnani, qalamani itu tasniyah ya, maka ithnani juga harus tasniyah ya. Terus dan seterusnya ya, contoh-contoh lainnya. Ketentuan ketiga adalah harokatnya harus sama. Contohnya nih, qalamun wahidun, qalamun harokat terakhirnya dhammah, maka wahidun juga harus dhammah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, angka 3 dan 10. Oke. Untuk bilangan 3 sampai 10, maka juga ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian pahami. Yang pertama, tidak sama antara muzakkar dan muannasnya. Misalnya, jika adatnya muannas, maka ma'dudnya muzakkar. Jika adatnya muzakkar, maka ma'dudnya muannas. Contohnya, as-salasu majallatin. Salasu sini adatnya muzakkar. Jadi ma'dudnya harus muannas, majallatin. Itu yang pertama, ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua, ma'dudnya harus jama' ya. Ingat, ma'dud itu yang dibilang ya. Contohnya nih, majallatin, salasu majallatin, salah satu aqlamin ya. Ingat, ma'dudnya di sini semuanya harokatnya semuanya jama' ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, harokat ma'dud harus kasrotain ya. Contohnya nih, salasu majallatin, majallatin kasrotain. Nah, aqlamin kasrotain juga ya, nggak boleh dhammah ataupun fathah. Oke, sekarang lanjut ke bilangan 11 sampai 19. Untuk bilangan 11 sampai 19 juga ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah akur antara muzakkar dan muannasnya ya. Jika adatnya muannas, maka ma'dudnya harus muannas. Jika adatnya muzakkar, maka ma'dudnya harus muzakkar. Contohnya, ahada asyara kitaban. Ahada asyara itu muzakkar, maka kitaban juga harus muzakkar. Contoh keduanya, ihda asyarata mahfadatan kan. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga muannas. Ihda itu muannas, asyarata juga muannas. Oke, paham? Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua, ma'dudnya harus fathatain dan juga harus mufrad ya. Ingat, kalimat kitaban, qalaman, mahfadatan. Di sini semuanya ma'dudnya harokatnya fathatain dan mufrad. Ingat ya, mufrad. Enggak ada yang jama' nih, mufrad. Oke? Itu cara mudahnya. Contoh misalnya,
Isnata asyarata mahfadotan. Ingat, itu mufrad dan juga fatatain. Oke, itu aja. Silakan. Sekarang kita akan belajar tentang adat at-tartib ya. Adat tertib itu digunakan untuk urutan ya, untuk mengurutkan sesuatu, misalnya, atau diartikan dalam bahasa Indonesia itu ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Untuk dapat membuat kata atau kalimat adat tertib, maka harus mengetahui dua hal. Yang pertama itu adat tertib itu mengikuti wazan atau timbangan dari al-fa'il. Contohnya, salasa itu artinya kan 3, ya kan? Kalau kita ingin merubah jadi ketiga, maka kita ubah jadi bentuk al-fa'il, jadi as-salis, artinya ketiga. Contoh lainnya misalnya arba'ah kan 4. Kalau kita ingin merubah jadi keempat, maka kita ubah jadi ar-rabi'u. Misalnya angka 5, khamsatun. Jika kita ingin merubah jadi kelima, ya, jadi kita ubah jadi al-khamis dan seterusnya. Itu ketentuan pertama ya. Kecuali angka 1 dari wahid menjadi al-awwal. Oke. Sekarang ketentuan kedua adalah adat dan ma'dudnya. Adat itu dan ma'dudnya itu harus sama antara mudzakkar dan muannasnya. Kalau adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga mudzakkar. Begitupun sebaliknya. Oke. Contohnya adalah al-an nata'allamu ad-darsa ats-tsalis. Sekarang nata'allamu, kita belajar ad-darsa ats-tsalis, pelajaran ketiga, atau al-hissatur rabi'ah, atau pelajaran keempat, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau nggak paham silakan ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.